Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan sharing mengenai 10 keluhan ibu hamil dan solusinya bagi bunda-bunda hamil semuanya. Biasanya bunda-bunda hamil itu mengalami banyak keluhan ya, banyak sekali. Meskipun itu sebuah keluhan, tapi janganlah kita sebut sebuah keluhan, karena kehamilan itu adalah anugerah ya bun ya. Jadi kita harus mensyukurinya, kita harus bahagia dengan kedatangan sang janin dalam tubuh kita, yang menyatu dalam tubuh kita. Meskipun itu sebuah problem ataupun masalah, kita anggaplah sebuah ujian untuk kita, supaya kita dilatih untuk menjadi bunda yang lebih sabar, bunda yang lebih sholihah, kemudian yang pasti bunda-bunda terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya kita simak video ini sampai selesai ya bun. Ya, yang pertamanya itu pusing. Nah, bagi bunda-bunda hamil yang sering pusing nih, biasanya di trimester pertama ataupun selama kehamilan itu dia merasa pusing, itu bunda bisa melakukan pijat daerah kepala, daerah pelipis ataupun daerah yang sakit, yang pusing itu bisa kita pijatkan dengan minyak oles ataupun minyak urut supaya kita lebih rileks ya bun. Dan jika kita anemia, kita kurangi aktivitas dan perbanyak makan asam folat. Tapi jika kita hipertensi, kita bisa tingkatkan dengan makanan-makanan yang rendah lemak dan juga konsultasikan ke dokter ya bun. Dan yang kedua yaitu mual atau sering kita sebut morning sickness ya bun. Bagi bunda-bunda yang mual muntah di trimester pertama, biasanya tuh dengan cara kita makan sesering mungkin tapi dengan porsi sedikit aja. Jadi jangan langsung banyak. Kalau langsung banyak tuh biasanya kita memicu mual muntah itu terjadi. Seperti jika bunda-bunda yang mual muntah itu tidak suka makan nasi ataupun makan yang berat-berat, bunda bisa memilih makanan-makanan yang ringan tapi penuh dengan karbohidrat, misal biskuit, ubi, roti. Yang penting nutrisi kebutuhan kita tercukupi untuk bunda dan juga sang janin. Lalu perbanyak juga air putih dan juga jus buah. Nah, jus buah ini yang alami itu akan mengurangi mual muntah kita juga. Yang penting jangan terlalu banyak glukosanya. Kemudian hindari makanan pedas. Nah, biasanya bunda-bunda yang suka pedas ini dihindari dulu di trimester pertama, karena itu akan memicu kemualan kita juga. Tapi jika bunda-bunda mual hingga trimester kedua hingga trimester ketiga, itu bunda bisa langsung konsultasikan ke dokter atau bidan ya bun. Dan yang ketiga yaitu sembelit. Nah, biasanya sembelit ini dialami oleh bunda-bunda hamil di trimester pertama dan kedua. Itu karena janin yang semakin berkembang ya, jadi akan mendesak usus besar kita, membuat kita menjadi sembelit. Nah, caranya kita bisa yang pasti perbanyak minum air putih ya bun, kemudian makan sayur dan buah, makan sayur yang kaya serat dan juga buah-buahan seperti buah pisang, buah pepaya ya, yang mengandung banyak serat. Lalu jalan-jalan santai juga, kita sering jalan-jalan, banyak bergerak, itu juga akan mengurangi sembelit kita. Lalu yang keempat yaitu sering buang air kecil. Nah, biasanya ini terjadi di trimester pertama sampai hamil tua juga, biasanya kita akan sering buang air kecil ya bun ya, karena janin yang semakin membesar itu akan mendesak kandung kemih kita ya bun. Jadi sebenarnya nggak ada solusi ya, karena itu sudah alami ya, nggak ada cara lain dengan hanya kita enjoy menikmatinya seperti itu bun. Dan yang pasti kita jangan menunda untuk kita buang air kecil. Tips untuk bisa mengurangi seringnya buang air kecil itu, saat kita buang air kecil itu kita condongkan tubuh kita ke depan supaya kandung kemih kita tuh digelontorkan secara menyeluruh, tidak setengah-setengah, supaya semuanya tuh keluar seperti itu. Jangan ada yang tersisa, supaya tidak kerap terjadi seperti itu. Tapi kalau semisal kerap terjadi ya udahlah bun, kita nikmati aja. Kemudian yang kelima yaitu payudara membesar. Nah, ini yang biasanya membuat kita menjadi sesak ya bun ya, sesak napas juga karena semakin tambah membesar pula. Karena untuk persiapan ASI untuk anak kita bisa menyiasatinya dengan mengganti bra yang sesuai dengan ukuran yang tambah besar itu, atau dilepas saat kita tidur siang, atau tidak menggunakan sama sekali saat tidur malam hari seperti itu ya bun. Itu karena untuk memperbaiki dan membuat kita rileks dengan sirkulasi udara tanpa beras. Kemudian yang keenam yaitu perubahan warna kulit. Nah, biasanya bunda-bunda hamil yang sudah hamil tuh warnanya menjadi gelap. Ya, kita nggak bisa mengelaknya, kita hanya bisa menikmatinya. Yang penting kita harus menjaga kesehatan kulit kita, selalu jaga kebersihan dengan mandi 2 kali sehari. Kemudian perbanyak konsumsi protein dan juga vitamin C. Kemudian yang ketujuh yaitu enggan berhubungan. Nah, ini biasanya bagi bunda-bunda yang hamil di trimester pertama atau hamil di trimester terakhir, itu biasanya kita enggan ya untuk berhubungan dengan suami. Jadi solusinya ya kita harus berbicara dengan suami, kita ajak bicara sang suami, kita jelaskan bahwa kita sebenarnya sedang gak mood seperti itu ya, dan semoga suami juga bijaksana untuk menerimanya. Kemudian yang ke-8 yaitu kram dan juga bengkak. Nah, ini biasanya bagi bunda-bunda yang menginjak trimester terakhir itu akan mengalami kram dan juga bengkak-bengkak pada kaki. Nah, itu merupakan hal yang wajar, tapi kita bisa menguranginya dengan memijatnya menggunakan minyak oles, dan sering-seringlah jalan-jalan berjalan kaki di pagi dan sore hari supaya mengurangi dan melemaskan otot-otot kaki kita.
Kemudian yang ke-9 yaitu keputihan. Nah, ini nih yang sering kita alami, yang membuat kita risih ya bun ya. Bunda hamil yang mengalami keputihan itu harus dan wajib menjaga kebersihan vaginanya. Harus sering ganti celana, kemudian memakai celana yang longgar. Jangan sampai memakai celana dalam yang ketat, karena itu akan memicu keputihan, itu akan semakin banyak keluar. Dan lebih bagus jika saat tidur itu kita tidak memakai celana dalam. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir, pegel daerah panggul, daerah punggung. Nah, itu solusinya coba kita perbaiki posisi tidur kita, posisi duduk, posisi berdiri. Kita perbaiki, yang penting jangan terlalu lama saat kita berduduk ataupun berdiri ya bun. Kalau yang lebih dari sejam itu biasanya akan membuat kita tambah pegel. Pijat yang ringan itu juga akan bisa mengurangi pegel-pegel kita setiap harinya. Baik, demikianlah 10 keluhan dan juga solusinya. Semoga bisa diterapkan kepada bunda-bunda semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.